Halo, seperti biasa buat kalian yang nggak pengen dengar suara aku, alias suara ini bikin kalian pusing ataupun berisik, langsung saja klik link di deskripsi di bawah ini. Aku akan upload video ini tanpa narasi, jadi kuping kalian tetap aman. Oke, dan di video kali ini adalah rumah sangat kecil sekali, dan ini adalah request dari Devi Anggraini. Bikinkan ukuran 2,5 kali 3,5 meter, ada kamar tamu, atasnya buat tempat tidur, dan ada kamar mandi, dapur kecil, dan belakang cuci baju dan jemur pakaian. Belakang 1,5 meter aja. Tuh, karena aku bingung banget. Dia punya kamar tamu. Wow, bahkan rumah subsidi aja nggak punya kamar tamu ya kan, kamar untuk tamu tidur. Oke, baiklah, jadi aku bikin kayak gini. Jadi ini ruangan depan itu cuman 1 meter aja. Nah, ini aku jadikan sebagai ruang tamu dan kamar tamu. Jadi kalau ruang tamu itu lesehan aja, tapi bikin jendela yang luas begini, jadi nggak sumpek. Meskipun dia 1 meter, bisa untuk duduklah 2 orang ya kan. Nah, pakai jendela yang bisa dibuka kayak gini, sangat luas dengan pemandangannya yang empang. Nah, langsung saja. Terus ini bagian bawah tangganya aku kasih pintu yang bisa dibuka, jadi kalau dibuka itu bisa mengeluarkan matras buat tidur. Nah, karena itu dia sempitkan 1 meter, maka ditambah bawah tangga di sana, jadi bisa tidur miring gitu. Kurasa cukup sih ya. Nah, karena ini sempit dan di atasnya aku kasih ventilasi udara biar orang nggak mati ya kan, tidur di sini dengan pintu yang ditutup gitu. Jadi aku kasih ventilasi udara sehingga dia tetap bisa hidup dan dapat oksigen. Nggak perlu pakai AC, itu terlalu mahal saudara-saudara. Maka dari itu cukuplah ventilasi udara alias angin jendela. Jadi beginilah ruangan kari ini. Bisa disebut ruang tamu, kamar untuk tamu, meskipun nggak layak sih. Tapi karena ini sempit juga bisa dijadikan musola untuk sholat, asal posisinya bener ya kan. Tinggal muka rumah digeser-geser sesuai, diputar-putar sesuai keinginan. Gimana bisa muter rumah ya? Tapi ini kalau misalkan bangunannya itu kayu, bisa lah diputar sesuai keinginan, alias pakai dinding kayu. Bahkan rumah bisa diangkat kemana-mana. Waduh, malah jadi ngomong sampai kemana-mana aku. Oke, dan lanjut saja. Ini bagian fasad rumahnya, lantai satunya kayak gini aja, sangat sederhana. Dan mari kita menuju ke rumahnya yang asli. Rumah yang asli. Oke, beginilah. Selanjutnya mari kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Langsung saja kita disambut oleh pintu belakang rumah. Wah, baru masuk rumah langsung disambut pintu belakang rumah seperti ini. Ya ampun. Dan ini untuk menghemat tempat, jadi pintunya itu modelnya geser ya, sliding door gitu aja, biar luas gitu. Nah, ini pintu belakang sana dengan lebar 1,5 meter lebih sih. Bisa untuk tempat jumiran, tempat cuci jemur kan, jemur di sana, nyucinya di bawah di dalam kamar mandi aja kan, nyuci manual. Nah, jemurnya bisa di sini, di itu depan kamar mandi, karena yang di dalam sana pintu itu adalah kamar mandi. Dan ini adalah dapurnya saudara-saudara. Ukurannya kecil, cukup dengan lebar 1 meter aja. Dibikin 2 custom wastafel sama kompornya. Jangan lupa kitchen hoodnya, karena ini rumah begitu kecil nggak pakai kitchen hood. Wow, kalau istilahnya orang Jawa itu rumah bisa keplepekan, bau dipanasin kemana-mana di seluruh rumah. Asap di mana-mana di seluruh rumah. Wah, itu nggak baik. Meskipun kita udah pakai ventilasi udara di atas sana, tapi wajiblah itu ventilasi udara. Karena kalau misalkan mengandalkan exhaust saja, nanti kalau listrik mati, lo bisa mati kehabisan oksigen.
Ini pintu geser, mari kita menuju keluar. Dan ini tempat untuk cuci jemurnya. Kecil nggak apa-apa. Terus kalau kalian takut kalau malam melihat hutan belantara di sana, bisa ditaruh tembok, tapi membuat suasana makin sumpek aja kalau di sini pakai tembok. Iya kan? Oke, baiklah. Mari kita masuk ke kamar mandinya. Dan kamar mandi ini ukurannya hanya 1 kali 1 meter. Sempit banget dan kurasa susah ya buat saya duduk di ukuran segitu. Dan jadi lebih baik ini diedit aja dari WC jongkok. Cuman kalau shower harus tetap shower. Kalau pakai bak mau taruh mana baknya ya kan. Jadilah seperti ini. Oke, ceritanya aku akhir-akhir ini YouTube trending lagu bukan boneka gitu, jadi menginspirasi aku sekali-sekali bikin rumah tema orang pecinta Barbie gitu ya, rumah pink. Lagian ya ini kan ukurannya kecil, bisa digunakan untuk bikin tempat area bermain anak-anak biar mereka simulasi main rumah-rumahan gitu. Tapi bahaya juga sih, ini sempit sekali saudara-saudara. Dan maka dari itu lebih baik ini enggak tembok tapi pakai kayu aja yang, jadi kalau misalkan kayu paling enggak tebal temboknya, tebal dindingnya itu 10 cm bahkan kurang ya, 10 cm mungkin untuk tiang-tiangnya aja, kolom-kolomnya aja, dan lainnya bisa pakai triplek begitu, jadi lebih menghemat ruangan gitu. Maka dari itu ini aku gambarnya, temboknya itu aku kasih ukuran 10 cm aja, ibarat rumah papan gitu. Cuma kalau misal model batu bata paling enggak sih temboknya itu ukurannya 15 cm lebarnya, dan itu sangat memakan banyak tempat saudara-saudara. Maka dari itu beginilah hasilnya dengan gambaran tebal temboknya hanya 10 cm. Sekali lagi ini adalah dapurnya. Di sebelahnya dapur adalah tangga. Oke, karena banyak yang mencari meja makan di mana, maka di sini aku taruh meja makan lipat aja, taruh di tangga biar kalian nggak usah repot-repot untuk beli yang namanya kursi. Cukup makan dengan duduk di tangga dengan meja lipat di sana. Maaf gambarnya nggak detail, cuman segitu aja. Anggap aja itu meja dan bisa berdiri di sana. Begitulah. Jadi makan bisa lah untuk makan 2 orang bebarengan di tangga. Ini menghemat banyak tempat sekali. Tapi tangga ini sempit saudara-saudara. Kalau tanpa temboknya dia itu hanya 50 cm lebarnya. Jadi rumah ala kadarnya. Tapi kalau untuk tempat bermain anak ukuran segitu kurasa cukup kali ya. Tapi harus naik-naik gini, jadi kayak bahaya juga. Dan ini adalah kamar pertama. Apakah ini bisa disebut sebuah kamar ketika nggak ada dindingnya? Aku sengaja nggak pakai dindingnya karena itu akan membuat sangat sempit sekali. Jadi dia adalah 2,5 meter, tapi lebarnya ini hanya 1,2 meter gitu. Nah ini bisa disebut kamar, bisa disebut ruang nonton TV karena hitam-hitam itu pura-puranya adalah TV. Dan selanjutnya di sebelah sini ada dinding menjulang, sebenarnya enggak saudara-saudara, itu adalah pintu geser. Karena di balik pintu geser itu adalah sebuah kamar. Dan aku taruh 2 jendela besar di tempat nonton TV ini alias kamar tanpa dinding. Oh my god. Biar dia sirkulasi udara cukup, sirkulasi cahaya cukup, tapi aku lupa untuk menggambar angin-angin di sini. Anggap aja ada angin-anginnya, oke? Karena rumah ini begitu sempit, tanpa angin-angin Anda bisa mati. Oh, lebay sekali saudara-saudara.
Iya, karena semenjak berita di apa sih Pulau Mas, takut tragedi Pulau Mas itu loh, aku jadi agak takut menggunakan egg house. Karena kalau ada rampok, listrik dimatikan, udah deh mati, nggak bisa nafas. Oke, dan ini adalah kamar utamanya karena dia ada punya sekat. Jadi bisa dibuka full sebenarnya, cuman aku bikin animasinya begini aja. Kalau dibuka full maka akan terlihat sangat luas ketika Anda benci dengan kesempitan itu. Dengan benci dengan suasana kamar yang begitu sempit. Tapi kalau emang Anda butuh privacy, ya cukup ditutup full begini, ya kan? Baiklah saudara-saudara, sebenarnya gambar sampai sini udah agak males, jadi aku nggak gambar lemari. Bisa sih lemarinya ditaruh di atas kasurnya, lemari lemari apa sih, gantung kayak biasanya yang aku biasa gambar gitu. Mengingat ini sungguh sempit sekali dan ini adalah menghadap ke depan rumah, jadi ada jendela yang sangat luas. Menguntungkan sekali bukan? Kalau misalkan panas, nggak ada kipas angin, nggak ada AC, terus kalian masuk angin, kalau ada kipas angin, nah bisalah itu jendela dibuka. Oke, dan beginilah video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan bye-bye.